akan awaslah hadisna. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nusirtu bis-sabar wa uhlikat 'adun bid-daburi. Ya. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu bis-sabar, aku ditolong dengan as-sabar. Sabar itu ialah angin yang berhembus dari arah timur, arah matahari terbit. Nah, biasanya angin ini terasa dingin dan menyegarkan. Banyak dari kalangan masyarakat Arab yang mengetahui bahwa sabar ini adalah angin yang membawa kebaikan. Beda halnya dengan ad-dabur, yaitu angin yang membawa bencana. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan kepada Nabi dengan as-sabar, yaitu ketika perang Khandaq, di mana kaum muslimin dikepung oleh kaum Quraisy serta kabilah Arab pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengirimkan angin yang kencang yang menghancurkan seluruh tenda yang dibuat oleh kelompok Quraisy dan Bani Ghatafan, sehingga pada saat perang Khandaq kaum muslimin akhirnya mendapatkan kemenangan dengan pada kaburnya berlariannya kaum Quraisy, karena pada saat itu terjadi angin yang amat kencang. Kemudian dalam hadis ini juga Rasul menjelaskan terkait dengan ad-dabur. Ad-dabur juga sama, angin yang kencang, di mana Allah pernah mengirimkan ad-dabur kepada kaum 'Ad, yaitu kaum Nabi Hud. Pada saat itu dikirimlah angin yang kencang selama 7 bulan dan 8 hari dan membinasakan kaum 'Ad. Nah, hadis ini jemaah sekalian yang Allah muliakan menjadi dalil terkait dengan angin yang membawa pertolongan, itu diistilahkan dengan as-sabar. Sedangkan angin yang membawa siksa atau azab itu diistilahkan dengan ad-dabur. Ya. Nah, kemarin ketika kajian tafsir kita juga membahas terkait angin, ya Pak ya. Ada angin yang membawa rahmat, ada angin yang membawa bencana. Nah, dalam hadis ini ada istilahnya, ada namanya, angin yang membawa pertolongan bagi kaum muslimin, membawa rahmat, istilahnya apa? As-sabar. Kalau angin yang membawa bencana ialah ad-dabur, ya. Dan angin ini adalah bagian dari makhluk yang Allah ciptakan. Tidaklah angin bergerak melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, berikutnya ibu bapak yang Allah muliakan ialah bacaan ketika ada gempa, ya, dan hal yang lainnya. Nah, hadisnya ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena masalah hadisnya. Ani Ibni Umar ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina qala qalu wa fi najdina qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina qala qalu wa fi najdina qala hunaka zalazila wal fitan wa biha yaghluqu syaitan. Iya. Coba Pak Anan boleh diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, berkahilah di negeri Syam kami, di Yaman kami, para sahabat muka kami, dan juga di negeri Najd kami. Beliau berdoa, Ya Allah, berkahilah di negeri Syam kami dan Yaman kami, para sahabat muka kami, dan juga di negeri Najd kami. Kemudian dia bersabda, di sanalah tempat terjadinya gempa dan fitnah, serta dari sana muncul balon setan. Nah, di sini Rasul menjelaskan terkait dengan negeri yang diberkahi. Jadi negeri yang diberkahi itu ada memang dengan sendirinya, seperti halnya tanah haram, ya, Mekah ataupun Madinah. Kemudian ada negeri yang diberkahi karena didoakan oleh Nabi. Hari Indonesia kumaha didoakan Kanjeng Nabi. Nah, Rasul pernah mendoakan negeri Syam dan negeri Yaman. Ya. Negeri Syam dulunya itu adalah negeri yang besar. Nah, sekarang terbagi menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Dulunya itu negeri Syam, negeri besar. Di mana di negeri Syam ini banyak sekali sejarah umat manusia, terutama penyebaran agama yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah jemaah sekalian, hampir semua nabi dan rasul itu tidak pernah keluar dari negeri Syam. Dari sejak mereka lahir sampai meninggal dunianya, termasuk hanya medan dakwah yang mereka ada di sana, ya, yang ditugaskan oleh Allah menyebarkan dakwah di sana. Di negeri Syam juga akan banyak terjadi peristiwa akhir zaman. Menjelang hari kiamat akan ada beberapa peristiwa besar. Di antawisna nyaeta akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu ada di negeri Syam. Nah, di negeri Syam juga diberkahi karena ada Masjidil Aqsa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
Ya, jadi Masjidil Aqsa itu negeri yang diberkahi. Bahkan yang ada di sekitarnya pun ikut keberkahannya. Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam kami. Berkah itu artinya ialah kebaikan yang banyak. Itu yang dimaksud dengan berkah. Jadi Rasul sedang mendoakan agar negeri Syam itu diberikan banyak kebaikan. Bahkan ada hadis jemaah sekalian terkait dengan anjuran tinggal di negeri Syam. Tinggal di negeri Syam. Meskipun ada juga riwayat yang lain anjuran tinggal di negeri Madinah, di kota Madinah. Nah, kata para ulama, kalau yang dimaksud dengan anjuran tinggal di negeri Syam itu terkait dengan akhir zaman. Terkait dengan akhir zaman. Kalau di Madinah ya tentunya ketika mulai dakwah berkembang di sana dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, adapun wa fi Yamanina, negeri Yaman, Rasul pernah bersabda dalam riwayat yang lain, yang namanya iman itu ada di negeri Yaman. Bahkan penduduknya dipuji oleh Rasulullah sebagai penduduk yang hatinya paling lembut. Penduduk yang hatinya paling lembut. Nah, kemudian para sahabat berkata, wa fi Najdina. Lalu ya Rasul, bagaimana dengan wilayah Najd? Nah, Najd itu ada dua istilah jemaah sekalian. Kalau Najd di zaman sekarang itu daerah yang masuk wilayah Saudi. Itu Najd yang sekarang masuk wilayah Saudi. Tetapi Najd bagi penduduk Madinah itu bukan wilayah Saudi jemaah sekalian, tetapi yang dimaksud ialah wilayah atau negeri Irak. Ya, yang dimaksud Najd di sini ialah negeri Irak. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi? Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Wa fi wa fi najdina qala hunaka al-zalazil. Tapi Rasul tidak mendoakan negeri Najd. Kenapa? Lantaran di negeri itu akan terjadi gempa az-zalazil. Ya, tentunya ini bukan gempa yang biasa gitu ya. Wal fitan, dan akan terjadi fitnah terutama di akhir zaman. Nah, termasuk kemunculan Dajjal itu ada di arah Najd. Jadi Najd di sini Najd versi penduduk Madinah yang ada di zaman Nabi, yaitu arah negeri Irak atau yang dekat dengannya Iran, antara Irak dengan Iran. Yatlu qarnus syaitan, di mana di sana terdapat munculnya tanduk setan. Dalam artian arah sana itu akan muncul berbagai macam kesesatan, penyimpangan, ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini masuk ke dalam bacaan ketika terjadi gempa. Ya, walaupun dalam kitab ringkasan Sahih Bukhari saya tidak mendapati penulis memasukkan hadis ini ke dalam bab terkait dengan salat istisqa, ya, salat istisqa. Nah, tapi kalau negeri kita ingin diberkahi, nggak apa-apa kita berdoa dengan kalimat sebagaimana Rasul mendoakan negeri Syam dan negeri Yaman. Contoh, Allahumma barik lana fi Indonesia, misalkan ya. Ya Allah, berkahilah negeri Indonesia. Serius, itu diantara contoh bacaannya, meminta keberkahan pada negeri atau tempat tinggal yang kita berada di dalamnya. Nah, berikutnya ibu bapak yang Allah muliakan,
bab mengenai perkara gaib ya. Babun la yadri mata yaji'ul matar illallah. Bab terkait dengan tidak ada yang mengetahui turunnya hujan kecuali Allah. Orang asal An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham wa la ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Nah, makna hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul ghaibi khamsun. Jadi yang namanya kunci perkara gaib dalam artian ada 5 perkara gaib yang dimana pengetahuannya itu dikembalikan kepada Allah. Manusia tidak kuasa untuk mengetahuinya, tapi ada sebagian dukun dan paranormal mengklaim terkait dengan 5 perkara gaib ini. Nah, sebenarnya terkait dengan 5 perkara gaib itu dijelaskan di akhir surah Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha indahu ilmus saah. Di akhir surat Luqman, sesungguhnya di sisinya lah pengetahuan terkait dengan hari kiamat. Ya. Innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaitha. Terkait dengan turunnya hujan. Wa ma ya'lamu fil arham, dan apa yang terkait dengan rahim, janin yang ada pada rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, terkait dengan apa yang dilakukan manusia esok hari. Wa ma tadri nafsun madza tamut, dan terkait dengan kematian, di mana manusia akan menemui ajalnya. Ini 5 perkara gaib selain dalam akhir surat Luqman, dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari ya. Nah, yang pertama ialah terkait dengan hari kiamat. Keayaan uniknya ya. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasul manusia yang paling mulia, yang paling utama tidak dikasih tahu. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi terkait dengan hari kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang orang yang bertanya. Dalam artian sama-sama tidak tahu. Maka kalau kaum muslimin mah teu ragu, lamun aya jami mengklaim kiamat bakal terjadi tahun sakieu gitunya, dia enggak akan percaya. Ini bagian dari dusta. Yang melakukannya adalah dajjal kecil ya, para pendusta yang tujuannya untuk menyesatkan umat manusia. Nah, kemudian termasuk perkara gaib ialah janin yang ada di dalam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham. Nah, kemudian ada yang bertanya, Ustaz,
bukankah di zaman sekarang janin yang ada di dalam rahim itu bisa diketahui jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan? Apakah janin ini anggota tubuhnya sempurna atau tidak? Ayeuna makan dugi ka aya tilu dimensinya banyak, katinggal pisan si orang teh. Nah, kemudian bagaimana kalau ada pertanyaan seperti itu? Maka sebenarnya jawabannya ada di dalam Al-Quran sendiri, yaitu dari segi bahasa Allah menggunakan kalimat ma wa ya'lamu ma fil arham. Maka ma di sini meliputi segala sesuatu yang terkait dengan janin yang ada dalam rahim, termasuk hanya terkait dengan ajal atau kematiannya. Nanti janin ini akan menjadi manusia, hidup di alam dunia sampai berapa umurnya, kemudian rezekinya berapa banyak yang akan ia dapatkan. Nah, pertarosana Pak, cik ari pengetahuan model gitu dokter uninga atau nepi henteu. Kan henteu. Moal uninga gitu ya. Teu uninga dokter ieu rezeki budak teh sakumaha gitu. Mautna iraha. Nah, maka di dalam Al-Qur'an menggunakan istilah ma wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian wa yunazzilul ghaitsa, turunnya hujan. Ini pun tidak ada yang tahu, ya. Yang manusia hanya sebatas memperkirakan akan turunnya hujan, di antaranya dengan tanda-tanda yang mereka alami berdasarkan pengalaman. Contoh misalkan namun aya awan mendung jigana sakedap deui bakal hujan. Kan Bapak lamun bade angkat-angkatan geuningnya sok ningali langit di mana awan mendung teh gitu. Nah, lamun ditinggal tuh awan poek pali ditu, maka kita pun berkata cigana di ditu bakal hujan kan gitu. Itu berdasarkan apa? Pengalaman. Atau berdasarkan usaha manusia. Di antaranya ialah dengan menggunakan hujan buatan, yaitu dengan menyemprotkan zat kimia yang disemprotkan pada awan yang diyakini ada air di dalamnya. Nah, manusia itu jemaah sekalian hanya sebatas itu usahanya, hanya sebatas memperkirakan kapan turunnya hujan. Sedangkan hujan itu pasti turun atau tidak, itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Mata lamun aya pawang-pawang hujan yang mengklaim bisa mengendalikan angin, bisa menurunkan hujan sesuai dengan kehendak dirinya, maka ini tidak dibenarkan. Jangan dipercaya. Tapi dikesankan teh aya nu percaya gitu nya. Dugi ka mahal bayaranana gitu. Aneh gitu ya, aneh. Di negeri yang mayoritas kaum muslimin, banyak kiainya, banyak ustadznya, banyak habaibnya, tetapi masalah model gitu geuning masyarakat masih kene aya nu percaya gitu ya. Jadi tidak ada yang tahu terkait dengan kapan pastinya hujan turun melainkan Allah. Termasuk hanya kadar hujan yang Allah akan turunkan ke bumi, enggak ada yang tahu. Kan nu ngaranna hujan teh aya ukuranna ya banyak. Allah sudah mengukur hujan ini akan turun dengan kadar berapa. Apakah hujan ini akan menyuburkan tanah, menumbuhkan tanaman, sayuran dan buah-buahan, ataukah hujan ini akan menurunkan bencana? Daya kalana hujan turun itu berlebihan sehingga menimbulkan banjir, longsor dan bencana yang lain. Nah, terkait dengan kadar turunnya hujan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'lamu nafsum madza taksibu ghadan, terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh manusia esok hari enggak ada yang bisa memastikan. Manusia itu hanya bisa berencana, merancang
enjing bade naon gitu ya. Naon bade dipidamel tah ayeuna urang bade manjing sasi Ramadan. Tangtosna kan ibu bapak tos gaduh planning gitu. Rek midamel naon wae di sasi Ramadan. Nah, manusia itu hanya sebatas itu, Pak, ya. Adapun mereka memastikan bisa terlaksananya atau tidak, maka nggak puasa. Tidak ada daya terkait dengan hal itu, ya. Kita hanya bisa berencana. Yang menentukan segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di awal aktivitas saat keluar rumah maka dianjurkan untuk berdoa. Gimana doanya, Pak? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bapak misalkan pada damel gitu nya, tos aya rencana naon wae nu bakal dipidamel teh. Tapi lewat doa eta urang sadayana nyandarkeun sagala rupina ka Allah. Nyandarkeun sagala rupina ka Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dalam menjalankan ketaatan atau menjauhi perbuatan maksiat kecuali atas pertolongan Allah, kan gitu. Kemudian yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun yang mengetahui terkait dengan kematiannya, di negeri mana mereka akan menemui ajalnya. Teu aya nu uningan. Sapertos peristiwa meninggalnya putra Ridwan Kamil ya banyak. Kan lahir di Indonesia, sekolah di Indonesia, tinggalna oge di Indonesia, tapi dikersakeun ngantunkeunana di negeri batur kan gitu. Kan teu aya nu uning apa lamun aya jami angkat ke Amerika ya, dongkap ke Eropa. Kalau mereka tahu bahwa di sana akan menemui ajalnya, niscaya mereka nggak akan datang, nggak akan mau pergi. Tapi Allah punya kehendak lain, ya. Allah punya kehendak lain. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui di negeri mana mereka akan menemui ajalnya. Termasuk hanya para peramal, dukun. Cobi lamun Bapak mendakan ayat tukang ramal anu resep ngaramal masa depan, kurang taros terkait dengan nasib dirinya. Ya, kadukun teh ditaros ari Bapak iraha mautna gitu. Apakah dia bisa memprediksi kematiannya sendiri? Jangan sampai ada peramal ari ngaramal masa depan batur bisa, ari ngaramal kanggo diri sorangan teu tiasa gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini 5 perkara gaib jemaah sekalian. Kata para ulama ini masuk ke dalam ummahatu umuril gaib, yaitu pokok dari perkara gaib itu tidak lepas dari 5 yang pengetahuannya itu dikembalikan kepada Allah. Yang khususnya terkait dengan turunnya hujan, semuanya pengetahuannya dikembalikan kepada Allah, ya. Baik, ibu bapak yang Allah muliakan, sekarang kita masuk ke dalam kitab yang baru mengenai kitab sholat gerhana, Abwaabul Kusuf, yaitu bab-bab terkait dengan kusuf. Kusuf itu diartikan dengan gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu istilahnya khusuf, pakai kho. Ayat kusuf, ayat khusuf. Kalau kusuf untuk gerhana matahari, kalau khusuf untuk gerhana bulan. Walaupun para ulama biasanya menyamakan gerhana bulan dengan kusuf. Kalau di zaman Nabi gerhana bulan itu kita tidak mendapati Pak terjadi di zaman Nabi.
yang ada itu gerhana matahari. Maka di sini membuka perdebatan di kalangan ulama. Kalau gerhana matahari itu jelas ada syariat sholat di dalamnya, tapi gerhana bulan sebagian ulama itu tidak mensunahkannya. Walaupun jumhur ulama menyamakan antara gerhana bulan dan matahari itu ada sholat sunnah yang dikerjakan. Nah, kalau gerhana matahari biasanya bulan itu ada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari terhalangi dengan bulan. Nah, kalau gerhana bulan itu bumi berada di antara bulan dan matahari, sehingga cahaya bulan itu tersilap dengan sinar matahari. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa alam semesta ini bergerak sesuai dengan aturan dan ketetapan yang Allah berikan. Yang namanya keseimbangan, keserasian yang ada di langit atau yang ada di bumi itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ayakalana peristiwa terjadi tidak seperti biasanya, maka di antara tujuannya ialah untuk memperingatkan manusia akan kuasa Allah, mengingatkan manusia agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya matahari dan bulan, makhluk Allah yang besar, tunduk patuh atas perintah Allah. Harusnya kita manusia yang bentuknya lebih kecil, lebih tunduk dan lebih takut kepada Allah. Kan gitu ya, banyak tujuan ayana gerhana tadi antaranya supaya manusia langsung sieun ka Allah, gitunya, lebih takut kepada Allah. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan gerhana ini nanti kita akan mendapati hadis asyamsu wal qamaru la yankhasifani li mauti ahadin. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab dulu, kalau terjadi gerhana itu dikaitkan dengan peristiwa yang ada di bumi, yaitu terkait dengan lahirnya atau kematian seseorang yang dianggap mulia. Jadi peristiwa yang ada di bumi terkait dengan meninggalnya orang yang mulia itu dikaitkan dengan peristiwa yang ada di langit. Oleh karenanya kita melihat bahwasanya pembahasan sholat kusuf ini ada kalanya dilatar belakangi dengan masalah akidah terkait dengan keyakinan, ya. Kita langsung saja ke bab yang pertama di sholat gerhana. Babu sholati fi kusufi syamsi. Bab sholat terkait gerhana matahari. Hadisnya dari Abu Bakar, ya. Hadisnya dari Abu Bakar, hadisnya cukup panjang. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi. Pada saat itu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi pun nampak terlihat panik. Jantan lamun terjadi gerhana, nampak terlihat panik pada diri Nabi. Sampai-sampai ya jurra ridaahu, Rasul menyeret selendangnya, ya, saking paniknya. Nah, kemudian pada saat itu, ya, dakhala masjidah, Rasul pun memasuki masjid. Fasalla bina rakaataini,
Lalu Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Nah, ada sebagian ulama yang menjadikan hadis ini terkait dengan tata cara sholat gerhana itu sama katanya dengan sholat 2 rakaat yang biasa kita lakukan. Ya, walaupun jumhur ulama mengatakan bahwa sholat gerhana itu ada sedikit perbedaannya, yaitu dilakukan 2 rakaat, tiap 1 rakaat itu 2 kali ruku, 2 kali ruku, dan nanti kita akan mendapati hadisnya, ya. Kemudian Nabi pun bersabda, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya yang namanya matahari dan bulan, la yankasifani limauti ahadin, tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang. Nah, sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah dulu, bahwa terjadinya gerhana itu karena kematian pembesar mereka atau karena lahirnya orang yang mulia. Fa idza ra'aitumuhuma, maka apabila kalian melihat gerhana, fasallu, maka salatlah. Salat di sini bisa diartikan dengan salat itu sendiri atau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, maka hadis ini menjadi dalil disyariatkannya salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan ini disepakati oleh jumhur ulama, ya, terkait dengan gerhana matahari, bahkan sepakat para ulama disyariatkannya. Adapun gerhana bulan, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa gerhana bulan juga sama, ada sholat di dalamnya sebagaimana gerhana matahari. Tapi betana sareng Abu Hanifah, Ari Abu Hanifah masalah anjeunna teu aya sholat gerhana bulan, tidak disunnahkan, ya. Imam Malik berkata, la jama'ata fi khusufil qamar, teu aya salat berjamaah kanggo gerhana bulan. Nah, ini pendapat Imam Malik, ya. Ya, tentunya kita mengikuti jumhur ulama yang terkait dengan adanya salat gerhana bulan. Nah, di antara kenapa terjadi perbedaan pendapat, karena di zaman Nabi itu ketika masih hidup yang ada adalah gerhana matahari, sedangkan gerhana bulan tidak terjadi. Tapi kan dina hadisnya Rasulullah meninggalkan lamun terjadi gerhana bulan sareng matahari, dan gerhana ini ada bukan karena kematian atau hidupnya seseorang, maka kalau kalian mendapati gerhana, sholatlah. Nah, di sini disebutkan bahwa gerhana bulan anya gitu. Maka kalau terjadi gerhana matahari dianjurkan untuk sholat, sama hanya dengan terjadi gerhana bulan. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Nah, kemudian ibu bapak yang Allah muliakan, hadis ini juga menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan sholat gerhana matahari dan bulan. Kalau dalam hadis ini tidak dijelaskan, maka kembali kepada hukum asal, yaitu yang namanya sholat kalau 2 rakaat ya seperti hanya qobliyah subuh, seperti hanya sholat subuh, tidak ada perbedaan di dalamnya. Nah, meskipun demikian kita akan mendapati hadis berikutnya nanti terkait dengan perbedaan sholat gerhana dengan sholat yang lain. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, kita langsung hadis berikutnya dari Mughirah. Dari siapa ini? Oh, ini kalau dari Mughirah ini masih ada tambahannya di atasnya. Hadis dari Mughirah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah.
telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah, dan pada saat itu bertepatan dengan wafatnya putra Nabi yang bernama Ibrahim. Nah, Ibrahim ini berasal dari istri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Jadi Ibrahim itu putranya Maria, di mana Ibrahim lahir pada tahun ke-8 Hijriyah dan wafat di akhir bulan Rabiul Awal pada tahun ke-10 Hijriyah. Berarti yuswana seberapa tahun, Pak? 2 tahun. Kelucu-lucuna gitu ya. Yuswana 2 tahun. Nah, ketika Ibrahim meninggal, maka bertepatan pada saat itu terjadi gerhana matahari. Maka sebagian orang mengatakan bahwa terjadinya gerhana ini akibat wafatnya atau meninggalnya putra Nabi, yaitu yang bernama Ibrahim. Nah, kemudian Rasul pun membaca ayat Al-Quran. Sebenarnya ada juga di dalam Al-Quran, inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana, sholatlah wadu'ullaha, lalu berdoalah. Berarti di sini ada 2 amalan yang dilakukan. Di samping sholat, maka diikuti dengan doa. Kenapa diikuti dengan doa, jemaah sekalian? Karena terjadinya gerhana sesuatu yang tidak biasa, menyalahi adat atau kebiasaan. Dan perkara yang menyalahi kebiasaan biasanya itu ada dampak setelahnya. Ya, di antaranya ini boleh jadi bentuk dari murka Allah Subhanahu wa taala, atau bagian dari siksaan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Maka nalika terjadi gerhana teh kedah nembungkeun rasa kasieun ka Allah gitu nya, sebagaimana yang dialami atau yang terjadi pada diri Nabi. Rasul ketika terjadi gerhana langsung bersegera ke masjid, sampai-sampai selendangnya itu ya terseret gitu ya. Saking Rasul ingin segera meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Nah, hadis Mughirah ini kalau dalam buku Bapak ini di satu paketkan di bab 1 ya. Hadis Mughirah ini jemaah sekalian menjadi dalil disyariatkannya sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Dan terkait dengan pelaksanaannya ada perbedaan pendapat, tapi jumhur mengatakan sholat gerhana itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Tiap rakaatnya itu ada 2 ruku, ya 2 ruku. Ya, walaupun hadis ini tidak menjelaskan ya terkait dengan tata cara sholat gerhana secara detail ya. Kemudian pelajaran yang kedua juga bahwasanya peristiwa yang ada di bumi itu tidak terkait dengan lahirnya atau hidupnya seseorang, kematian seseorang, termasuk apa yang terjadi di langit. Jantan teu aya keterkaitan, tidak ada keterkaitan. Contoh geuning sok aya cariosan sepuh kapungkur, lamun budak lahir pas gerhana bakal naon cenah budak teh Pak? Bakal belang. Kan tos mendekan geus kitu. Nalika budak lahir pas gerhana bakal belang budakna. Bahkan kapungkur aya film gerhana, sinetron gerhana, di mana anak lahir bertepatan dengan terjadinya gerhana, kemudian memiliki kemampuan luar biasa. Jangan dikaitkan gitu nya peristiwa anu aya di langit dengan peristiwa yang ada di bumi.
yang tidak lepas dengan lahirnya atau kematian seseorang. Lalu hari gitu mah kebiasaan atau nabi kepercayaan masyarakat jahiliyah yang geuning diadopsi ku sebagian orang Indonesia gitu ya. Anu ngaitkeun peristiwa gerhana dengan kematian atau lahirnya seseorang. Tah eta anu disebut khurafat di dinya gitu. Khurafat model gitu. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam bab yang kedua terkait mengeluarkan sedekah ketika terjadi gerhana.